Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait masa Orde Baru dalam bidang keunikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Orde Baru. Orde Baru atau sering disingkat sebagai Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto yang menggantikan masa pemerintahan Presiden pertama yaitu Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawalinya dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru juga berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Latar belakang Orde Baru. Orde Baru muncul setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama dengan Soeharto yang berkuasa pada tahun 1966. Kondisi politik yang tidak stabil, konflik internal, dan peristiwa G30S atau PKI menjadi latar belakang penting di mana Soeharto berjanji untuk membawa sistem parlemen dan pembangunan. Meski telah merdeka Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an, kondisi politik maupun ekonomi masih belum stabil karena ketatnya persaingan antar politik-politik. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 di Indonesia terdapat beberapa keunikan sosial budaya yang berkembang sebagian dari kebijakan pemerintah dan dinamika masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja sih keunikan-keunikan yang ada di masa Orde Baru. Dan sebenarnya poin 1 sampai poin 5 ini akan dibacakan oleh Nur Laila, tetapi Nur Lailanya sedang berhalangan untuk hadir, jadi kami berdua akan membacakan bagian presentasi yang akan dibacakan oleh Nur Laila. Nah, yang pertama itu ada pemerintahan sentralistik dan pengendalian budaya. Nah, apa sih itu? Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik, di mana segala bentuk ekspresi sosial dan budaya diawasi ketat. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Salah satu dampaknya adalah munculnya kebijakan sensor budaya seperti pengawasan ketat terhadap karya seni, film, musik, serta pembatasan kebebasan pers dan berbicara. Nah, yang kedua itu ada pengarusutamaan Pancasila. Apa sih itu? Ideologi resmi negara dan menjadi fondasi utama dalam pendidikan, kehidupan sosial, serta politik. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan semua kegiatan organisasi masyarakat harus berlandaskan Pancasila. Pemerintahan berusaha untuk membentuk budaya yang seragam dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kebijakan pembauran nasional. Nah, Orde Baru menekankan pentingnya persatuan nasional dengan integrasi kebudayaan dari berbagai suku dan agama sebagai salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara. Namun, dalam praktiknya kebudayaan daerah seringkali dianggap sebagai bagian dari periferi dan kurang diberi ruang untuk berkembang secara mandiri. Sebaliknya, budaya nasional yang beragam dan berpusat pada budaya Jawa seringkali lebih didukung. Nah, yang keempat ini ada modernisasi dan pembangunan. Nah, pada masa Orde Baru ini memprioritaskan pembangunan ekonomi dan modernisasi ini membawa perubahan sosial yang signifikan seperti urbanisasi yang besar-besaran dan perubahan pola hidup masyarakat yang agraris ke industrialis. Yang kelima ini ada hegemoni budaya media massa. Media massa ini pada masa Orde Baru ini mengontrol media massa terutama televisi, radio yang dianggap
sebagai alat untuk menyebarkan propaganda pemerintah melalui media massa. Pemerintahan mendorong narasi pembangunan dan ideologi Pancasila serta mempromosikan budaya pop yang aman dan tidak mengkritik pemerintah. Selanjutnya pada poin 6 ini akan dibacakan oleh saya karena dari poin 6 sampai 10 itu bagian saya. Pada poin 6 ini ada peran perempuan di ruang publik. Nah, pada masa Orde Baru ini peran perempuan ini didorong untuk kesesuaian norma-norma tradisional yang dimana ini tuh didukung oleh organisasi PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga yang dimana mempromosikan peran perempuan sebagai pendukung suami dan pengurus rumah tangga. Lalu yang ketujuh ada festival dan upacara nasional. Pada masa Orde Baru ini, festival dan upacara nasional ini sangat didukung untuk sebagai alatan identitas nasional. Yang ke-9 itu yang ke-8 ada militerisme dalam kehidupan sosial. Nah, pada masa Orde Baru ini militer itu tidak hanya berperan penting dalam pertahanan, tetapi juga militer itu berperan penting dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Nah, kalau ekonominya apa sih? Nah, ekonomi pada masa ini tuh kayak menjual alat-alat perang dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pendidikan ini untuk memfasilitasi anak muda Indonesia yang ingin melanjutkan ke pendidikan tentara atau polisi dan lain sebagainya. Nah, yang ke-9 itu ada budaya feodalisme dan nepotisme. Nah, pada masa Orde Baru ini feodalisme dan nepotisme ini banyak sekali terjadi di pejabat-pejabat penting pemerintah yang dimana pemerintahan yang sangat penting di negara gitu ya dipegang oleh kerabat dan orang terdekat dari Presiden Soeharto. Nah, hal ini menciptakan budaya feodalisme dan nepotisme yang dimana loyalitas kepada pemerintah itu sangat penting dibandingkan dengan kompetensi pekerjaan. Kan di sini cuma membahas tentang 9 poin ya. Nah, di sini juga ada tambahan, yaitu yang pertama ada dui fungsi ABRI. Nah, dui fungsi ABRI itu apa sih? Nah, dui fungsi ABRI adalah bahwa militer itu pada masa Orde Baru itu masuk ke dalam pemerintahan. Jadi ABRI atau tentara itu masuk ke dalam jajaran pemerintahan negara. Nah, selanjutnya ada swada sembada pangan. Nah, swada sembada pangan itu adalah kemampuan dan pengetahuan yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut, terutama di bidang pangan, sehingga memungkinkan kita untuk menyediakan kebutuhan pangan sendiri melalui berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari keunikan sosial budaya pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 adalah bahwa pemerintahan Soeharto menggunakan pendekatan yang terkontrol dan terpusat untuk membentuk tatanan sosial dan budaya di Indonesia. Yang beberapa ciri khasnya yang satu itu ada pengendalian pemerintahan yang ketat. Dengan sensor dan kebijakan sentralistik, pemerintah dapat mengawasi berbagai ekspresi sosial dan budaya. Yang kedua itu ada penguatan identitas nasional. Dengan Orde Baru menekankan persatuan nasional dan mencoba menciptakan identitas budaya yang seragam. Dan yang ketiga itu ada modernisasi dan pembangunan. Dengan berfokus pada pembangunan ekonomi, modernisasi dapat mengubah pola sosial masyarakat. Yang keempat itu ada dominasi militer dan feodalisme.
Dengan kehadiran militer yang kuat dalam kehidupan sosial serta budaya, feodalisme dan nepotisme dapat memperkuat kontrol untuk politik serta memperlemah dinamika yang lebih demokratis. Yang kelima itu ada budaya pop dan media yang terkontrol. Media massa dikendalikan untuk menyebarkan narasi pemerintah, membatasi kritik, dan mempromosikan budaya pop yang sesuai dengan kebijakan negara. Nah, yang keenam itu ada secara keseluruhannya. Kebijakan Orde Baru menciptakan stabilitas politik tetapi membatasi berbagai berekspresi dan meminggirkan keragaman budaya lokal demi mempertahankan hegemoni negara dan memperlancar program pembangunan ekonomi. Nah, di sini juga ada contoh kasus dari masa Orde Baru, yaitu penembakan Petrus atau penembakan misterius. Penembakan misterius ini terjadi di antara kisaran tahun 1983 sampai 1985. Apa itu Petrus? Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga 1985. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghakimi siapa saja atau mengadili seorang tanpa melalui proses hukum. Apa sih yang dilakukan Petrus itu? Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan seperti perampok, penjahat, preman, dan lain-lain. Nah, pada tahun 1983 tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 360 tewas karena luka tembak diduga karena peristiwa penembakan misterius. Kemudian pada tahun 1984 ada 107 orang tewas dan pada 1985 orang tewas diduga kelain aja. Nah, di sini juga ada latar belakang dari penembakan misterius. Penembakan misterius atau yang disingkat Petrus adalah operasi keamanan kontroversial yang dimana ini dilakukan oleh rezim keamanan Orde Baru pada tahun 1980-an yang dimana untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat, yang dimana ini menargetkan orang-orang yang merasa dicurangi sebagai perilaku kriminal dengan tujuan untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Tujuan Petrus, tujuan dari gerakan penembakan misterius adalah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan dengan cara memberantas kejahatan. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memandang Petrus sebagai langkah tegas untuk menciptakan stabilitas sosial. Petrus digunakan untuk menjaga citra pemerintah yang kuat dan stabil sekaligus mengurangi ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap lemah dan kriminal. Kesimpulan dari materi pada masa Orde Baru adalah ditandai oleh beberapa perubahan penting yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia.